Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, pencipta manusia dan alam semesta, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu bersabda kepada kami melalui kitab suci, alam semesta dan sesama kami. Utuslah Roh-Mu yang kudus kepada kami masing-masing, agar kami mau membuka diri kami untuk mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya. Semoga kami tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mampu melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya, Zebedeus, di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mengawali permenungan hari ini ada pertanyaan yang sedikit rumit yang perlu kita jawab masing-masing di dalam hati kita, yakni apa yang paling berharga dalam hidup kita? Secara spontan, kebanyakan dari kita akan mencari-cari jawaban yang pas, yang sesuai dengan hati dan pikiran kita. Kita sama sekali tidak ingin keliru memberikan jawaban tentang sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita. Di lubuk hati yang paling dalam, sanggar suci Allah, kita akan berujar bahwa Allah lah yang paling berharga. Bahkan tidak ada satupun hal lain di dunia ini yang dapat menggantikannya. Pertanyaannya, sungguhkah kita telah menemukan Allah sebagai satu-satunya hal yang paling berharga dalam hidup ini? Apakah hal-hal lain menjadi tidak berharga, bahkan bernilai? Saudaraku yang terkasih, dalam bacaan pertama dikisahkan kepada kita tentang Hana dan Penina. Mereka berdua adalah istri Elkana. Di antara mereka berdua, hanya Penina yang memiliki anak dari Elkana, sementara Hana tidak. Pada kesempatan mempersembahkan kurban kepada Allah, Penina dan anak-anak Penina mendapatkan sebagian korban persembahan, dan sementara Hana hanya mendapatkan sebagian untuk dirinya saja, sebab dia tidak memiliki anak-anak. Bersusah hatilah Hana karena Tuhan menutup kandungannya. Tetapi Elkana menyadarkan Hana
bahwa ia tidak perlu bersusah hati sebab masih memiliki Elkana sebagai suaminya. Sesungguhnya lebih berhargalah bagi Hana memiliki Elkana sebagai suaminya daripada memiliki 10 anak laki-laki. Maka kegundahan Hana itu mengantarkannya menjadi lebih dekat kepada Tuhan, sebab memang Tuhanlah yang lebih berharga, hingga akhirnya Hana dapat memiliki seorang anak dari Tuhan yang bernama Samuel, yang berarti aku memintanya dari Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pengalaman dan peristiwa hidup yang kita lalui selalu mengarahkan kita agar senantiasa mengucap syukur, sebab kita diperkenankan Allah melalui semuanya itu, entah dengan bersusah hati ataupun juga dengan bersenang hati. Saudaraku yang terkasih, dalam bacaan Injil, pengarang Markus menampilkan murid-murid pertama yang menjadi rasul yang dipanggil dari kesibukan harian mereka, yakni kesibukan menjala ikan. Sebab itulah pencaharian mereka, orang-orang di tepi danau Galilea. Tentulah pekerjaan mereka menangkap ikan adalah hal yang paling berharga demi pemenuhan kebutuhan hidup. Namun saudara-saudariku yang terkasih, Yesus mengajak mereka untuk mengikuti Dia menjadi penjala manusia, yang berarti bekerja demi pemenuhan kebutuhan untuk hidup yang kekal, kelak memperoleh hidup bersama Bapa di surga. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hal yang paling berharga untuk versi kita memang bersumber dari Allah. Semisalnya keluarga. Allah tentu tidak ingin agar kita meninggalkan hal yang paling berharga itu. Akan tetapi Allah menawarkan kepada kita hal yang jauh lebih berharga dari apa yang kita pikirkan, yaitu tinggal bersama Dia. Menghadirkan Allah dalam setiap pengalaman dan peristiwa hidup kita adalah jauh lebih berharga daripada bersusah-susah mencari-cari hal-hal yang berharga lainnya. Saudaraku yang terkasih, mari kita berjuang bersama-sama untuk tinggal dan hidup bersama Allah, karena Dialah sumber kehidupan kita. Dialah yang paling berharga dalam hidup kita. Ya Bapa, menjadi pengikut-Mu yang sejati tidaklah selalu mudah. Oleh karena itu, kirimkanlah kepada kami rahmat yang kami butuhkan sebagai sesuatu yang paling berharga dalam hidup kami. Sebab Engkaulah satu-satunya yang menjamin kehidupan kami di dunia ini dan di dunia yang akan datang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan,
jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.